Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sebelumnya, kami ingin mempresentasikan hasil portal web kelompok kami yang beranggotakan saya dengan Zaidan dengan NIM 230081222. saya Anvaldi Fernanda dengan NIM 221. Saya Alvida Saputra dengan NIM 228. Yang akan dimulai dengan API web service dari Anvaldi. Thank you Mas Jai sudah memberikan waktu. Oke, saya di sini akan jelasin bagian folder API itu apa itu. Pada sistem virtual akademik berfungsi sebagai penghubung antara frontend dan database yang menangani seluruh proses inti akademik seperti autentikasi pengguna, penggunaan KRS, data mahasiswa, terus mata kuliah, nilai, dan presensi. API ini menggunakan metode HTTP dan format JSON untuk memastikan pertukaran data yang struktur, aman dan efisien. Dengan adanya API, logika bisnis dan validasi sistem dipusatkan di backend sehingga sistem menjadi lebih terstruktur, aman, dan mudah dikembangkan. Boleh ke bagian yang out API-nya Mas D? Oke, nah tadi singkat aja. API ini adalah tujuannya untuk menangani proses login pengguna, entah itu mahasiswa atau dan dosen. Terus fungsi pertama itu ada menerima NIM atau NIDN, password dan role, terus memverifikasi password dengan password verify, terus membuat sistem login, menentukan dashboard tujuan sesuai role, serta mengembalikan respon JSON sukses ataupun error. Gitu. Untuk ini proses untuk autentikasi ketika login. Kemudian ada KRS dan PHP. Nah, pada KRS PHP ini tujuannya untuk mengelola pengambilan dan pengelolaan KRS mahasiswa. Fungsi utama itu adalah pakai get, menampilkan KRS mahasiswa per semester, lanjut pada pos, menambahkan mata kuliah ke KRS, kemudian ada cek duplikasi MK, cek batas maksimal dengan KRS. Ada fungsi delete, menghapus mata kuliah dari KRS, dan ada proteksi hanya mahasiswa yang login. Jadi di sini untuk ya bagian KRS-nya aja sih gitu. Kemudian ada mahasiswa.php. Pada mahasiswa.php ini tujuannya untuk mengelola data mahasiswa, itu pakai CRUD ya. CRUD CRUD. Nah, ada fungsi utamanya itu ada get, ngambil data mahasiswa sama per ID, ada post registrasi mahasiswa baru, put ada update profil mahasiswa, setelah delete hapus data mahasiswa. Kemudian ada mata kuliah.php. Nah, di bagian ini memiliki tujuan mengelola data mata kuliah dan pengampu ataupun dosennya itu tadi. Fungsi utamanya ada juga mahasiswa lihat MK yang sudah ada dosennya, dan ada dosen lihat MK yang diamput atau tersedia, dan ada post dosen mengklaim atau mengampu mata kuliah maksimal 2 dosen per MK. Kemudian ada delete dosen batal mengampu MK. Ya itu bagian itu aja untuk bagian mata kuliah ini. Kemudian ada lanjut nilai .php. Nah, nilai PLP ini tujuannya mengelola nilai mahasiswa dan perhitungan IPK. Fungsi utama pakai get, mahasiswa lihat KRS atau transkrip, menghitung IPK kumulatif, post dosen input atau update nilai konversi angka huruf bobot. Hanya dosen yang mampu bisa input nilai. Kemudian ada presensi .php. Pada bagian ini memiliki tujuan mengelola kehadiran mahasiswa per mata kuliah. Fungsi utama juga sama dia pakai get, lihat riwayat presensi, ada post, mahasiswa absen, dosen input atau edit presensi, ada delete, hapus presensi atau dosen saja. Validasi pertemuan agar tidak dosen tidak double absen. Gitu. Penjelasannya mungkin segitu untuk bagian API. Intinya pada ini yang menangani logika utama sistem formal akademik seperti login, kasus masuk mata kuliah, nilai dan presensi. Soalnya berkomunikasi dalam format JSON. Kemudian bisa dilanjutin sama teman saya. Ya, di sini saya membuat untuk dosennya. Jadi sebelum ke dosen, saya mau jelasin dulu. Di sini ada config tuh buat menyimpan autentikasi. Jadi di sini juga ada ini buat proteksi mahasiswa dan proteksi dosen. Jadi nanti di setiap URL pasti dipasang ini biar URL tersebut hanya bisa diakses kalau kita udah autentikasi. Kemudian di sini langsung aja di dosen dashboard. Nah, ini yang saya bilang ada proteksi dosen buat ini menjaga URL-nya. Kemudian di sini itu ada ini read buat membaca eh, mata kuliah, nama mata kuliahnya juga dan SKS-nya. Kemudian di sini ada export Excel. Jadi nanti si dosen tersebut tuh bisa ngeksportin eh, absensi dari mahasiswanya. Di sini ada kita bisa milih pertemuan keberapa dari mata kuliah apa itu. Nah, nanti bisa bakal diekspor ke Excel. Kemudian di sini ada input nilai yang dimana dosen bisa menginputkan nilai di bagian select MK nih. Ini buat inputin nilainya. Misalnya KRS, ID, nama lengkap, nilai. Kemudian di sini ada mahasiswa list. Jadi dia tuh dosen tuh bakalan ngebaca siapa aja sih mahasiswa yang masuk ke mata kuliah dia. Kemudian di sini ada mata kuliah. Nah, di sini tuh dosen bisa ngambil mata kuliah yang tersedia, yang udah disediakan oleh database atau adminnya. Kemudian di sini ada presensi kelola. Nah, di sini tuh dosen bisa mengelola presensi. Jadi dia bisa tahu presensi pertemuan sekian atau semua presensi gitulah. Kemudian di sini ada profil dosen. Di sini ada update-nya doang sih. Update buat foto profil picture dan nama dia itu aja sih. Kemudian di sini ada upload materi. Nah, di sini tuh
CRUD-nya yang full ada di sini. Kayak buat materinya create. Nah, di sini tuh ada function create buat masukin eh, judul materinya pertemuan keberapa. Kemudian di sini buka presensi 10 itu buat satu itu buat ngebuka presensi, 0 itu buat nutup presensi. Kemudian di sini ada upload materi. Nah, ini buat create-nya. Nah, kemudian di sini itu ada update. Nah, update buat yang tadi nih, buat buka presensi atau tutup presensi. Nah, di sini nih. Kemudian di sini ada delete-nya. Delete-nya itu ya dia bakalan ngedelete, dia bisa ngedelete materi yang dikirim. Mungkin itu aja. Kemudian mahasiswanya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Mas Jidan. Saya mulai dari cetak kartu. Eh, yang pertama ada proteksi mahasiswa itu untuk menjaga URL itu session agar 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 untuk menjaga URL. Yang terus selanjutnya ada ambil data mahasiswa, dia mengambil dari query select from mahasiswa dari ID mahasiswanya. Selanjutnya ada ambil daftar mata kuliah. Lalu selanjutnya ke cetak sekarang. Ini ini adalah form untuk cetaknya dari cetak UASnya. Lalu selanjutnya ada dashboard mahasiswa. Untuk dashboard mahasiswa, halaman utama mahasiswa setelah login. Di awal file ini, sistem melakukan koneksi database, pengecekan login, dan pembatasan akses menggunakan proteksi mahasiswa, agar hanya mahasiswa yang dapat mengakses halaman ini. Sistem mengambil data mahasiswa berdasarkan session, lalu menghitung IPK, terus total SKS lulus, dan semester aktif. Lalu selanjutnya ke KS. KS ini menampilkan hasil studi mahasiswa per semesternya. Mahasiswa dapat memilih semester, lalu sistem menampilkan daftar mata kuliah beserta nilai angkanya, nilai huruf, SKS, dan bobot. Sistem menghitung IPS secara otomatis berdasarkan total bobot dan SKS. Halaman ini juga dilengkapi fitur cetak KS. Halaman KS ini digunakan mahasiswa untuk mengevaluasi prestasi akademik setiap semesternya. Lalu selanjutnya ada KRS lihat. Digunakan untuk menampilkan daftar mata kuliah yang sedang dikontrak mahasiswa pada semester yang aktif ini. Sistem terlebih dahulu mengambil semester aktif mahasiswa lalu menampilkan seluruh mata kuliah yang dikontrak beserta dosen pengampunya. Selanjutnya ke file KRS pilih. Di sini mahasiswa dapat memilih. Di sini mahasiswa mengambil SKS yang sudah dipilih di semester ini. Lalu selanjutnya ke presensi online. Presensi ini digunakan untuk presensi perkuliahan online. Sistem secara otomatis menampilkan sesi perkuliahan yang sedang aktif berdasarkan mata kuliah yang dikontrak mahasiswa. Lalu selanjutnya ada profil mahasiswa. Ini adalah settingan atau profil mahasiswa. Mahasiswa dapat mengubah gambar, foto profilnya, lalu hanya foto profil doang. Lalu ke riwayat presensi. Ini halaman ini digunakan untuk melihat riwayat presensi yang ketika mahasiswa sudah melakukan presensinya. Lalu yang terakhir ada transkrip, menampilkan seluruh riwayat nilai mahasiswa dari semester awal hingga akhir. Data diambil dari semua mata kuliah yang sudah memiliki nilai. Data ditampilkan dalam bentuk tabel transkrip dan dapat dicetak langsung. Terima kasih. Di sini kami akan melakukan demo dari web tersebut. Nah, awalnya bakal kayak ini. Selamat datang. Kemudian misalkan tadi dosen ya, dosen. Misal, oh ya sebelum itu di sini tuh kalau misal belum punya akun dia bisa buat akun di sini. Ini buat daftar akun mahasiswa atau dosen. Kalau misalkan udah punya dia bakalan login aja. Misalkan saya login misal sebagai dosen. Nah, nanti dashboardnya seperti ini. Nah, yang dimaksud tuh ambil mata kuliah yang tadi itu dia bakalan bisa eh, ngambil mata kuliah yang udah disediakan sama database ya. Misal ini ada basis data atau pemrograman web dinamis. Misal saya ambil PWD. Nah, nanti dia tuh bakalan ini masuk ke sini nih, pemrograman web dinamis SKS 3 semester 3. Nah, kemudian di sini ada daftar mahasiswa. Nah, karena belum ada yang daftar, jadi masih kosong. Kemudian di sini kita bisa melakukan CRUD yang tadi. Dia bakal nge-create, dia bakal milih dulu mata kuliah yang dosen tuh ampu, misal dosennya ngampu PWD. Kemudian ini bisa buat ngadain pertemuan, mau pertemuan ke berapa, mau ke satu, kedua, ketiga. Kemudian judulnya misalkan judulnya itu CRUD. Nah, kemudian di sini itu ada choose file. Nah, di sini buat nginputin yang di sini itu bisa nginputinnya cuman
PDF aja saya settingnya biar lebih aman. Misalkan, misalkan ini aja dah. Misalkan materinya ini. Nah, di sini ada juga ini. Jadi dia bisa langsung buka sesi presensi atau tidak. Saya langsung unggah. Nah, yang tadi itu yang update-nya itu yang di sini nih. Dia bisa nutup, dia bisa buka. Jadi ini fungsi update-nya yang ada di sini. Kemudian di sini juga bisa melihat presensi. Jadi mahasiswa yang udah presensi bisa kita lihat. Nah, karena belum ada yang ngambil jadi ya belum ada. Ini juga buat delete, ngehapus. Bisa kehapus ya. Nah, itu hapus. Kemudian di sini ada kelola presensi. Kita bisa melihat monitoring presensi. Ini buat pertemuan satu atau semua pertemuan. Ntar ditampilkan. Nah, ntar ini nih yang fungsi export Excel. Ini export Excelnya. Dia bakalan ke download di Excelnya. Input nilai juga belum. Nah, profile ini kita bisa ubah. Kalau ini nggak bisa diubah ya, karena udah diinputin dari awal. Kalau ini, nah ini bisa diubah. Terus ini upload foto. Nah, kalau upload foto, dia tuh bakalan fotonya nanti bakalan kesimpan di, nah ini udah berubah, bakalan kesimpan di ini, upload. Nah, ini kan tadi, nah ini profilnya. Jadi materinya nggak ada karena udah dihapus. Nah, misalkan ya, misalkan ini kan sebagai dosen. Bentar, bentar, diupload dulu materinya. Misalkan ini sebagai dosen. Udah. Misalkan ini sebagai dosen kita udah ngekrutin ini. Terus misalkan kita sebagai mahasiswa. Eh, ah, misalkan buka sebagai mahasiswa. Nah, misalkan 228. Hmm, apa sih? Maksudnya. Nah, misalkan ini. Nah, misal nih, Alvidya Saputra. Nah, ini dia bakalan ngambil kayak gini. Yang tadi ini CKR resonen. Jadi dia tadi kan di sisi dosennya itu dia ngambil pemrogram dinamis. Nah, di sisi ini tuh ada nih matkulnya bisa diambil. Misalkan udah. Nah, di sini bakalan terpakai 3. Nah, ini yang aktif dia ada ini. Bisa dihapus juga, cuman nggak usah. Kemudian presensi online. Nah, tadi kan udah kita kirim nih presensinya. Nah, sebagai mahasiswanya nanti kita bisa melihat lah, ini udah aktif belum. Nah, kita bisa klik hadir. Nah, di sini tuh ada materi yang tadi dikirim, bisa di-download. Kemudian ini riwayat presensi kita. Nah, ini mahasiswanya. Kita udah hadir di pertemuan ke-1, tapi belum yang lain. Kemudian dilihat KHS. Nah, ini karena belum dimasukin sama dosennya masih kosong-kosong. Transkrip nilai juga belum. Nah, ini buat kartu UTS-nya. Bisa cetak sekarang. Nah, ini profil mahasiswa yang buat ngubah-ngubah. Nah, misalkan ya yang tadi dosennya itu udah ngasih nilai. Misalkan ini, nah ini bisa lihat presensi yang tadi. Nah, ini udah ada Alvidya Saputra hadir. Misalkan si dosen ini ngasih nilai ya, input nilai. Nah, ini misalkan nih kasih 100. Simpan, otomatis akan berubah A. Nah, si mahasiswanya tadi bakalan bisa melakukan yang namanya KHS atau transkrip nilai ya. Ini cetak KHS. Nah, ini KHS-nya udah kecetak, udah nilai. Nah, nilainya itu bakal muncul nih. Kayak itu. Terus udah sih itu aja. Kan ada CRUD, ekspor sama web service. Web service-nya juga udah ada. Oh ya, mungkin ini lagi ada yang bagian misalkan misalkan ini udah ditutup ya. Mana nih tadi? Ke upload materi. Kalian ditutup. Nah, misalkan udah ditutup nih. Terus ada yang login lagi nih mahasiswa lain. Misalkan ada yang login lagi, misalkan login. Eh, Misalkan login nih, pakai mahasiswa lain, ambil. Nah, kan udah ditutup tadi. Tidak ada. Karena udah ditutup. Nah, terus di si dosen yang di sini bisa ngeliat lah. Nah, ini belum absen. Terus jadi ekspor. Nah, ini udah ke ekspor. Hasilnya ya kayak ini. Yes. Nah, ini hasilnya kayak gini. Kurang lebihnya kayak gini. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Bila ada salah katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.